Untuk tahun depan dimulai dari Desember akhir ya, Januari, Februari, Maret, ini bencana susul-susulan dan mengerikan. Mungkin akan ada desa yang bisa dibilang hilang nantinya di awal 2025 ini. Dan itu dekat sama gunung, salah satu gunung. Pohon besar yang berakar kuat itu bisa tumbang. Apalagi seperti kita, dianggap kerupuk kalau sudah alam yang berbicara. Dilihat kalau dari kartu ini, kemungkinan besar adalah semakin besar perbedaan antara bisa dibilang si kaya dan si miskin. Perjalanan tahun 2024 tinggal 2 bulan setengah. Banyak yang menjadi catatan sepanjang 10 bulan ke belakang, termasuk catatan kebencanaan yang penuh dengan drama. Tapi hati-hati, sebelum 2024 berakhir, akan banyak gejala alam yang membahayakan keselamatan. Bencana ditengarai datang silih berganti, susul menyusul dari hari ke hari. Ada yang levelnya ringan-ringan saja, sampai yang paling tragis. Sementara itu, kemunculan ikan kiamat juga memberi konfirmasi bahwa bencana-bencana besar sedang bersiap menghadang. Belum lagi fenomena sinkhole yang mengejutkan. Lantas, di desa mana yang akan hilang akibat peristiwa sinkhole? Benarkah kemunculan ikan kiamat juga menjadi pertanda datangnya tsunami? Bagaimana dengan momentum pergantian presiden dan wakil presiden? Seperti apa semesta akan merespon suksesi kepemimpinan nasional itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Akhir tahun 2024 yang semakin dekat, seolah membawa semesta juga dekat dengan berupa-rupa bencana. Ancaman kejadian-kejadian besar yang tragis mulai menunjukkan tanda-tandanya, termasuk munculnya ikan kiamat atau orfish yang disebut-sebut sebagai sinyal buruk datangnya malapetaka. Mereka yang percaya kini mulai bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana besar. Sebab ada yang menafsirkan bahwa kemunculan ikan kiamat sebagai tanda-tanda datangnya tsunami. Ikan kiamat juga disebut-sebut berhubungan dengan gejala datangnya gempa besar. Ikan kiamat atau orfish yang panjang itu sebenarnya gini, itu ikan laut dalam, dan itu kalau di Sungai Mekong, di aliran Sungai Mekong, yaitu Semenanjung Siam ya, Thailand, Laut Cina Selatan segala macam, itu tuh dikenal memang sebagai penanda bahwa ada gejolak seismik di dalam perut bumi atau di bawah laut. Makanya dia akan ke permukaan. Nah, kalau dibilang dia naik ke permukaan, memang ada suatu hubungannya dengan yang kita sebut sebagai megatrust. Nah, balik lagi, saya bilang megatrust ini terjadi tapi tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Dalam artian tetap ada sesuatu yang di luar bencana biasa ya. Jadi
Saya lihat di sini memang ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi megatrust ini. Itu sih berkaitannya dengan tsunami sih biasanya. Tapi yang di sini kelihatannya tsunami-nya ini nih antara terkontrol atau dikontrol tsunami-nya kalau saya lihatnya. Tetap sih di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi saya lihatnya antara dua itu. Karena untuk di Pulau Jawa kelihatannya belum sih. Tanda-tanda datangnya mega bencana juga bisa dilihat dari terjadinya sinkhole. Ki Bajra menyebut fenomena ini akan menimpa sebuah kawasan yang tidak jauh dari gunung yang populer. Sinkhole adalah terjadinya lubang besar yang menyedot tanah hingga menghilangkan satu daerah. Memang, fenomena ini masih sangat misterius karena belum ada yang bisa memberi penjelasan persis sebagai gejala apa. Tapi peristiwa ini sangat menakutkan karena akan ada satu desa yang hilang secara tiba-tiba. Ini kelihatannya. Ini ada yang namanya sinkhole. Dalam artian ada salah satu kota di Indonesia. Itu ibaratnya tiba-tiba ada lubang besar. Ambles lah ibaratnya, lubang besar yang tiba-tiba ambles dan itu bisa ukurannya cukup gede ya. Ukurannya itu bisa satu desa mungkin ya, karena cukup gede sinkhole ini yang saya lihat. Jadi mungkin, tapi baik lagi saya nggak mendoakan itu terjadi. Mungkin akan ada desa yang bisa dibilang hilang nantinya di awal 2025 ini. Dan itu dekat sama gunung, salah satu gunung. Dan ini saya lihat masih di daerah Jawa. Menuju akhir tahun, kemudian memasuki tahun baru 2025. Tidak hanya ditandai dengan banyak bencana besar, kesusahan hidup juga diakibatkan oleh resesi yang mengancam siapa saja. Secara khusus, Ki Bajra menyarankan agar lebih berhati-hati membelanjakan uang karena akan ada fase sulit. Menurutnya, lebih baik menyimpan uang tunai sebagai persiapan karena masyarakat bakal segera terbelah menjadi dua golongan. Masalah ekonomi sih di sini. Di sini resesi makin kelihatan dan dilihat kalau dari kartu ini kemungkinan besar adalah semakin besar perbedaan antara bisa dibilang si kaya dan si miskin. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan dari sini yaitu adalah bahwa orang-orang itu kemungkinan akan semakin jelas terbagi kedua golongan, yaitu kalangan atas dan kalangan bawah. Kenapa? Karena kalangan menengahnya itu kayak udah tersingkirkan, dalam artian dia harus survive nih. Kalangan menengah itu kalau nggak mau jadi kaya orang kaya atau ya jadinya di orang miskin, lebih baik untuk mempunyai dana yang liquid atau cair. Saran saya sebisa mungkin hindari untuk menaruh uang yang tidak bisa gampang untuk dicairkan. Fenomena-fenomena aneh terjadi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden yang sekaligus menuju akhir tahun 2024. Mulai dari munculnya ikan kiamat hingga hilangnya sebuah desa menjadi pertanda buruk. Tapi benarkah gempa megatrust juga akan terjadi setelah pergantian presiden? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Pergantian tahun 2024 ke 2025 sudah semakin dekat. Akan banyak peristiwa maut terjadi akibat gempuran bencana yang datang susul menyusul. Mulai bulan Oktober ini, Ki Bajra mewanti-wanti untuk semakin berhati-hati setelah ada pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Sebab mulai Oktober hingga Desember, banyak kejadian tak terduga yang berasal dari alam. Kemudian setelah memasuki tahun 2025, tetap berhati-hati karena ada elemen tanah yang bisa membahayakan. Termasuk datangnya gempa megatrash yang malah kemungkinannya terjadi menuju akhir tahun 2024. Ini bisa dibilang 2 bulan pertama lah. 2 bulan pertama itu ada satu masalah besar ya. Ini hubungannya sama elemen tanah. Kenapa? Karena kartu yang keluar ini elemennya tanah 2 ini nih. Pentecost itu elemennya tanah. Nah, permasalahannya elemen tanah ini kan sebenarnya cukup luas ya. Nah, di sini dibilangnya gini. Apa yang terjadi? Ya, mungkin orang akan bilang ya ini kayak cold reading untuk masalah bencana, pasti ada bencana segala macam. Tapi kalau saya ngeliatnya di sini ya, yang menariknya adalah di sini bencana ini ada 2 yang elemen tanah. Yang pertama itu masalah biasalah ya, masalah gempa. Saya bilang megatrustnya itu tetap ya saya lihat sih di akhir tahun ini. Tapi untuk di 2025-nya itu tuh lebih ke arah pergeseran lempeng bumi secara global. Kalau di sini dibilangnya dalam artian gak cuma Indonesia doang yang kena, tapi banyak dari negara-negara lain pun kena. Tanda-tanda peristiwa besar juga tersiar dari dunia para selebriti. Kartu-kartu Ki Bajra memberi gambaran terjadinya guncangan skandal artis yang akan viral. Perselingkuhan seorang selebriti ternama bakal ramai karena dibongkar oleh istrinya sendiri. Tapi akibat kasus ini, rumah tangga mereka berakhir di pengadilan agama. Sementara itu, artis yang menghembuskan nafas terakhir juga terlihat sinyalnya. Ki Bajra memberi kisi-kisi, artis ini termasuk senior dan senang liburan ke luar negeri. Ada artis yang kemungkinan itu dia itu kemungkinan 2, ada di luar negeri atau suka traveling ke luar negeri. Dan ini nggak terlalu tua sih, saya lihat umurnya masih kepala 4 kepala 5 lah ya. Itu kemungkinan besar perempuan. Dia itu meninggal secara bisa dibilang ya orang-orang nggak, ya namanya meninggal nggak bisa diprediksi ya, tapi pada intinya adalah dia tiba-tiba meninggal aja seperti itu. Dan ini cukup punya nama sih, saya lihat sih cukup senior mungkin ya bisa dibilangnya ya. Di 2025 awal itu adalah tetap KDRT. Di sini akan banyak KDRT ya, dalam artian yang keungkap. Jadi akan banyak masalah KDRT yang banyaknya justru terjadi karena perselingkuhan. Di sini satu, kedua nanti akan ada artis yang ke blow up permasalahan dia ketahuan selingkuh sama wanita penghibur. Jadi di sini ada yang akan ditelanjangi dia ya sama istrinya lah, dan akan jadi suatu yang viral sih saya lihatnya. Tapi mengakibatkan perceraian juga ya? Perceraian dan KDRT sih pada intinya. Jadi memang balik lagi ya ego cowok sih di sini. Jadinya karena dia ketahuan salah, terus jadi malah KDRT, dan ini jadi masalah yang cukup signifikan. Menuju tutup tahun 2024,
Kejadian-kejadian besar tidak hanya datang dari alam yang membawa bencana. Ki Bajra juga melihat ada peristiwa tak terduga di kalangan selebriti. Lalu mengapa Eyang Rati mewanti-wanti untuk menghindari pantai? Benarkah akan terjadi tsunami besar? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ramalan menakutkan juga disampaikan oleh Eyang Rati. Sebagai praktisi spiritual yang sudah sangat senior, Eyang Rati mewanti-wanti untuk para pendaki gunung. Sebab akan ada gunung aktif yang bergolak. Ancaman bukan hanya datang dari erupsi atau letusan, tapi juga tanah longsor. Ancaman yang juga tidak bisa dianggap main-main adalah datangnya guncangan angin. Para pendaki barangkali perlu mempersiapkan diri matang-matang perjalanan pendakiannya, termasuk memahami jalur-jalur evakuasi jika terjadi sesuatu. Anak-anak pendaki gunung ya, meskipun kalian ini sudah biasa mendaki gunung kemana-mana, tapi ingat alam itu tidak bersahabat ya. Kadang diam-diam ada angin puting beliung yang kita aja segini bisa diterbangkan, sedangkan pohon besar yang berakar kuat itu bisa tumbang. Apalagi seperti kita dianggap kerupuk kalau sudah alam yang berbicara. Memasuki tahun 2025, yang dipesankan Eyang Rati adalah mewaspadai gempa. Sebab intensitasnya akan semakin meningkat dengan kekuatan yang juga bertambah besar. Tapi memang belum akan menyentuh level gempa megatrash. Tapi daya rusaknya tetap saja membahayakan. Selain itu, semesta yang sedang tidak ramah masih memiliki amunisi untuk memberi tragedi, termasuk tsunami yang menakutkan itu. Kepada masyarakat di pesisir Sumatera dan Jawa, Eyang Rati mengingatkan untuk berhati-hati. Bencana yang mengoyak tahun depan bahkan sudah dimulai sejak akhir tahun 2024. Mulai Desember dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya hingga memuncak di bulan Maret 2025. Untuk tahun depan ini dimulai dari Desember akhir ya, Januari, Februari, Maret, ini bencana susul-susulan dan mengerikan. Hati-hati jangan main-main di pantai ya, atau di lautan, karena nyaris tsunami loh. Jangan main-main, betul. Di mana-mana sudah gempa, di mana-mana sudah ada tsunami, tapi skalanya memang baru 5 sekian, belum sampai 6 lebih atau 7. Kalau itu sudah terjadi seperti di Aceh ya. Jangan sampai seperti itu. Ini mulai nanti Desember, hati-hati. Lalu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari segala bencana yang menakutkan itu?
kita harus eling dan waspada ya. Kalau kita harus ingat dan waspada ya. Kenapa? Kita harus menekuni. Kita ini percaya nggak percaya, alam kita ini sekarang banyak sekali goncangan, banyak sekali bergolak. Bencana memang misteri, tidak kenal ruang dan waktu. Bisa terjadi kapan saja tanpa pernah teraba datangnya. Maka lebih baik hati-hati karena para peramal sudah mewanti-wanti. Gempa megatrash atau tsunami besar harus diwaspadai karena potensi terjadi sangat besar. Semoga kita semua dilindungi Tuhan sehingga terhindar dari gelegar bencana besar. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.